Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Lalu, ia berada di samping Kenshin, yang sebelumnya ditempati Kaori. Kenshin pun bicara pelan. Maaf nih ya, Non, aku mau tanya nih. Ada gaya temannya, seperti yang direncanakan kemarin. Soalnya, keputusannya biar cepat gitu. Maaf sekali lagi ya, bicaranya harus kayak gini di rumah sakit pula. Si Rena pun tersenyum, seakan ia tak melihat Kaori barusan. Lalu ia menjawab, yang penting itu masnya sehat dulu. Aku yang jadi merasa bersalah nih, maafin aku ya. Karena pesanku yang kemarin jadinya kayak gini. Masnya mengalami hal seperti ini. Rena merasa bersalah. Untung aja Kaori gak denger nih. Jika masalah ini ada sangkut pautnya dengan si Rena. Rena pun melanjutkan bicaranya. Lantas ia melihat ke belakang. Itu Mas yang berdiri. Teman saya semua. Maksudnya Niken, Naura dan Dewi. Rena pun melanjutkan. Kebetulan mereka juga lagi cari info kerja. Seolah mengerti apa yang dimaksud. Kenshin pun menjawab, kalau gitu, mereka pun tak mengapa. Bisa seperti biasa. Singkat banget jawaban Kenshin. Langsung aja disetujui. Kagak pakai ribet. Apa lantaran karena Rena ya? Atau karena Niken yang ikut pula nungguin dirinya? Si Rena pun tak mengerti jawabnya Kenshin. Bisa kerja lagi. Itu maksudnya, apa ya? Rena pun pura-pura mengerti saja, ia tak mau bertanya lebih. Hingga ia memanggil ketiga temannya. Nit sini. Dan Niken pun maju mendekat. Lalu Rena berkata, ini udah aku bicarain. Besok, kamu dan teman-teman, langsung ke PT Nistaraya. Nama itu adalah nama perusahaan yang baru saja diganti. Jadinya Rena pun tak mengerti. Jika tempat itu, tempat yang sama, dengan pekerjaan Niken, Naura dan Dewi saat ini. Rupanya Kenshin tak mau mengungkit lagi, malah ia bicara ke Niken dan lainnya. Saya minta tolong ya, mbahnya bisa kerja lagi seperti biasa. Kenshin bicara pelan, dan Niken pun tersenyum sembari menjawab. Iya mas, makasih ya. Cuit-cuit gitu. Niken panggil Mas Ni ke Kenshin. Padahal sebelum ini, dia bencinya setengah mati. Di sela hal tersebut, masuklah petugas yang biasa memeriksa dari ruang ke ruang. Petugas itu adalah seorang pekerja cleaning service. Saat dirinya masuk, otomatis pula mendapat pusat perhatian. Bagaimana tidak, seseorang yang dirawat ini adalah berprofesi sama. Jadinya, Kaori, Niken, Naura dan Rena pun seakan rada sungkan gitu. Ketika pria itu mengambil tempat sampah, atau membersihkan lantai, mereka semua bersikap ramah banget. Hingga pekerja cleaning service tersebut jadi merasa diperhatikan. Waduh, jadi baper nih dia. Merasa ada yang suka nih. Biarin aja kalau gitu. Biar dia bahagia. Kaori yang ada di sebelahnya Iwan. Tentu saja seperti biasa, si Iwan ini menjadi deg-degan gitu hatinya. Ya gimana tidak, jarang-jarang nih dirinya didekati seorang cewek. Maklumlah, jika dia merasa begitu. Apalagi yang didekatnya itu cewek cantik dengan status sosial yang tinggi. Biasanya cewek gitu kalau tidak kenal akrab, jangan harap bisa bicara dengannya. Jadi beruntung banget nih Iwan. Andai karyawan yang bekerja di perusahaan Kaori tahu, pasti jadi ngiri nih. Kemudian Iwan ditanya, gimana ya mas ceritanya kok bisa kayak gini? Wah gawat nih. Kaori menggali-gali info. Bisa-bisa Iwan cerita awal mulanya. Kalau mau ke rumah si Rena. Berhubung si Iwan lagi pecah konsentrasinya. Lagi kagak fokus pikirannya, maka ia pun menjawab hanya di tengahnya saja. Lalu ia bicara, waktu itu, kami berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba, ada mobil putih yang berjalannya cepat ke arah kami. Mendengar hal itu Kaori jadi ingat. Lalu, ia membuka Androidnya. Ditemuilah pesan yang sama di status WhatsApp temannya. Century. Jadi itu mobil perusahaan. Kaori cerdik nih, bisa menebak dengan cepat. Lalu, ia mengirim pesan ke temannya itu. Kebetulan banget dia adalah cowok yang ada hati ke Kaori. Namanya Randy. Aduh jadi ribet nih. Kaori menulis pesan. Hey friends, gue mau tanya nih, perusahaan Century itu, alamatnya mana ya? Padahal jika dicari di data Google, pasti ketemu nih, karena termasuk perusahaan besar. Namun, Kaori hanya ingin memastikan jawaban dari temannya itu. Tak butuh waktu lama pesan itu terbaca. Si Randy pun menjawab alamat tersebut secara lengkap dan mendetail sekali. Maklumlah Kaori gitu yang tanya. Karena barusan mendapat info itu. Kaori pun berinisiatif untuk menelpon ayahnya.
Waduh, gawat nih. Tak bisa dibayangkan nih. Entar beritanya bisa booming. Tuan muda Kenshin mengalami kecelakaan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini. Terima kasih.